Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu saat teduh. Biar kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kita. Yang memimpin kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kami ada pagi hari ini bukti cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hati kami Tuhan telah siap untuk berjumpa dengan-Mu di dalam ibadah pagi hari. Lawatan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, ibadah pagi hari ini saya habiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang mengurapi kami. Engkau Allah yang hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu tercurah di tempat ini. Hadirat Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah roh sukacita Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, Yesus, Allah kami yang hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Allah yang ajaib, Allah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah yang mengurapi setiap kami. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, kami angkat hati kami, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah-Mu, saat ku sembah, ku memuji-Mu, kami rasakan kehadiran. Katakan dengan sungguh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami berikan hati kami ku Tuhan, pandang menyembah-Mu Yesus. kekudusan-Mu. Kami berikan pikiran kami Bapa, Saat ku sembah, kami memuji-Mu Yesus. ku puji-Mu, ku rasakan Katakan dengan sungguh lagi. kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh,
namamu, Yesus. Allah kami yang ajaib, kami sembah Kau. Allah kami yang hebat, ya Aba, ya Aba. Kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Sembah sujud kami hanya bagi-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, naikkan setiap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan setiap pujian-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah kami yang layak kami sembah, Kau Allah kami yang layak kami agungkan. Kau hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kau Allah yang layak kami agungkan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan namamu. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Segala hormat kami hanya bagi-Mu, segala pujian kami hanya bagi-Mu, Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Kau, muliakan namamu, Yesus. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Engkau kami muliakan, Engkau kami agungkan, Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Engkau kekuatan dalam hidup kami, Engkau penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang selalu menolong hidup kami, yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau yang melepaskan setiap beban kami, bahkan sukacita yang dari Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, melalui pujian penyembahan kami boleh sembuh. Pagi hari ini mungkin kami dalam berbeban berat Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan kepada kami Bapa. Mungkin kami dalam kekurangan Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Karena kami tahu Engkau Allah kami, sumber dari segala sumber. Di saat kami menyerahkan diri kami kepadamu Bapa, Tuhan hadir menolong kami. Tuhan menopang hidup kami. Tuhan memegang tangan kami. Terima kasih Bapa. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus.
Engkau Allah kami yang layak kami agungkan. Tidak ada Allah lain, hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar aku. Kami sanjung Engkau Yesus. Sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung Engkau Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Katakan lebih sungguh, kami sanjung Engkau Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji nama-Mu. Karena Engkau Yesus kami yang luar biasa. Yesus yang dahsyat. Kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berkarya dalam setiap ibadah kami. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kuasa daripada Tuhan, roh daripada Tuhan memenuhi setiap kami. Dan kami percaya kami membawa berkat-berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Belum semua melambaikan tangan. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita harus menjadi luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita mau angkat pujian kita mau katakan dengan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan kita semakin bersuka cita. Tak pernah ku ragu akan
langkahku. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senjata. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senjata. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kepada yang bertugas dipersilakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Firman Tuhan
boleh kita mengerti melalui pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Urapi kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau berikan pengurapan, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat kembali pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Katakan Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Saya serahkan buat hambanya. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku.
Terpujilah Tuhan bahwasanya Tuhan baik. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami, olehnya kami memperoleh hidup. Dan hidup yang kami hidupi ini sesungguhnya anugerah Tuhan. Kami syukuri atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Dalam sepanjang minggu ini juga Tuhan kami tidak lepas dari kekurangan kami. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun. Olehnya ada pengampunan bagi kami orang yang berdosa ini. Sucikan, kuduskan kami dan layakan kami. Sungguh kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Biarlah firman yang sebentar kami dengar senantiasa menguatkan, terlebih menerangi hati pikiran kami. Sehingga kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Roh Kudus Engkau luasa bekerja. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 1 ayat 19. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin, firman Tuhan. Hidup sederhana dan rendah hati. Sesuatu disukai hidup seperti ini di seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam gereja. Hidup yang sederhana dan rendah hati. Saya ingin rindu mendambakan, mengharapkan mantu yang begini. Benar ya? Hidup sederhana dan rendah hati. Luar biasa. Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan. Ditampilkan layarnya itunya. Kita tunggu sebentar. Tadi sudah. Ya. Oh bukan. Bukan hidup berkemurahan. Ada di download.
Shalom. Pagi ini udara sejuk ya. Membuat orang enggan keluar dari rumah. Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal pada masanya. Dan banyak orang datang kepadanya. Dan bisa dikatakan bahwa Yohanes itu hidup sederhana dan dipakai dan disukai banyak orang. Dan luar biasa. Dia tidak hidup dalam kekayaan, tapi hidup dalam kesederhanaan. Tapi semangatnya luar biasa. Semangat imannya, semangat pelayanannya, semangat penginjilannya, ternyata tidak dipengaruhi menu makanan, situasi, sarana yang dia miliki. Gejolak hati ini kadangkala dipengaruhi situasi yang tidak menyenangkan. Kalau situasi itu menyenangkan atau mendukung, maka orang itu antusias untuk mencapai cita-citanya. Untuk menyalurkan talenta yang ada padanya. Tetapi kalau situasi itu sarana yang tidak menyenangkan itu, bisa semangat pelayanannya redup. Aku gak suka. Aku gak suka katamu seperti itu. Aku gak suka sifatmu. Cara bicaramu aku gak suka. Ketidaksukaan itu ternyata bisa mempengaruhi gelora semangat yang berkobar-kobar di hati kita. Sehingga kita memulai mengatur strategi mundur satu langkah. Mundur dua langkah. Oleh karena apa? Situasi itu yang kita tidak suka itu ternyata bisa merontokkan semangat dalam hati kita. Beribadah sama. Berbuat baik juga sama. Kita ingin menolong seseorang, ternyata orang itu tidak memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Lalu kita bisa berhenti tangan ini untuk menyalurkan sesuatu kepadanya. Seperti ada magnet untuk menarik tangan kita itu kembali. Yohanes, hidup yang sederhana itu ternyata, sarana yang sederhana itu ternyata tidak mempengaruhi semangat jiwanya untuk senantiasa memberitakan kabar baik. Ternyata ada banyak orang datang kepadanya. Dia duduk, dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes pada saat itu. Sekalipun orang banyak datang, dia tetap rendah hati. Sekali lagi saudaraku, sekalipun orang banyak datang berduyun-duyun, ada yang dibaptis dia, ada yang duduk yang manis, ada yang berdiri pojok sana sini. Dia tetap memiliki sikap rendah hati. Sekalipun banyak orang mengidolakan dia. Tapi kita lihat era sekarang ini. Belum apa-apa orang sudah mulai lupa identitas dirinya sebagai anak Tuhan. Dia sudah mulai arogan dan sombong. Statusnya yang sudah dikatakan sudah mulai beranjak kepada hidup yang lebih mapan itu membuat dia keadaan itu mengerontokkan, menghancurkan identitasnya, yaitu orang yang beriman, yang setia dan taat kepada Tuhan. Dikala itu belum terkenal, dikala belum mencapai sesuatu yang dalam dirinya, dia masih biasa, masih bisa, masih enak disapa. Halo, apa kabar? Puji Tuhan. Bahasa yang menyejukkan masih keluar dari mulut. Tetapi ketika dia mulai naik tangga, berubah status, keadaannya lebih baik, terjawab doanya, mendapat sesuatu, lalu mulai tidak terdengar lagi kesejukan dalam ucapan-ucapan dari mulut.
Mari kita belajar seperti Yohanes itu. Lanjut. Yohanes itu seorang hamba yang jujur. Kita lihat di ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Pertanyaan ahli-ahli Taurat, orang-orang imam atau ahli Farisi itu, siapakah engkau? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berani enggak kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, terucap dari mulut kita, aku anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau orang bertanya, siapakah engkau? Bisakah kita menjawab, aku adalah anak Tuhan yang benar-benar hidupku sepadan dengan firman. Usahaku, pekerjaanku sesuai dengan kebenaran firman. Pergaulanku sesuai dengan firman. Bisakah kita memberikan respon, jawaban yang baik ketika orang bertanya tentang situasi dalam hidup ini? Atau adakah orang menilai tentang diri kita yang buruk, yang negatif, yang berkata, dia sudah berbeda ya. Dia tidak seperti dulu lagi. Aku sedih. Kok anakku bisa begini? Kok suamiku bisa begini? Kok anakku, istriku, atau orang tuaku kok masih bisa begini ya? Dulu enggak begitu. Tetapi ketika kami mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sungguh berbeda. Kalau ada pertanyaan yang menyudutkan atau memojokkan kita di situasi yang sangat tanda kutip menyeramkan, kau orang Kristen atau bukan? Bapak Ibu kalau mencari uang, bekerja. Kamu orang Kristen atau bukan? Iya. Tapi kenapa kamu gak jujur? Kenapa kamu menipu? Bisa enggakah kalau orang bertanya kepada kita, orang Kristen kah engkau dikala engkau mencari uang? Orang Kristen kah engkau dikala engkau mencari jodoh? Orang Kristen kah engkau dikala engkau bergaul? Orang Kristen kah engkau di dalam hidupmu? Bisakah kita memastikan dan berkata, iya. Atau orang menilai, ternyata engkau tidak sesuai. Untuk mendapatkan uang, engkau tidak sesuai dengan firman. Sehingga ada orang berkata begini, cari pekerjaan, cara berusaha, cara mendapatkan uang, bukan seperti yang diharapkan oleh keluarga atau keinginan. Tapi adakah usahamu, pekerjaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ternyata hidup ini bukan semata-mata hanya untuk mengumpulkan uang yang banyak. Uang itu sangat butuh, kita butuhkan, perlu. Ternyata uang itu juga bukan segala-galanya. Dan perlu kita tahu juga, untuk mendapatkan uang itu harus sesuai dengan firman. Kita lihat sekarang ini, mendapatkan uang, dia tutup firman. Yang sekarang ini yang kemana itu? Ke Kamboja ya? Yang lagi banyak tren itu ya? Kamboja ya? Kerja di mana Kamboja? Anakku puji Tuhan. Anakku udah ke sana. Kerjanya apa? Admin togel. Admin judi. Ya dia hanya 2 tahun di sana. Anak si Anu udah kirimin. Ya alhamdulillah. Sudah bisa beli tanah, dibangun rumahnya. Kamar mandi sudah pakai kamar mandi duduk, bukan jongkok lagi. Ya alhamdulillah. Ada perubahan ekonomi kami. Ingat saudara, ternyata ada orang mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Dia tutup firman. Dia abaikan firman. Dalam pekerjaan itu, untuk mendapatkan uang itu. Kalau orang bertanya kepada kita,
Kau sebagai anak Tuhan enggak? Boleh enggak admin judi? Untuk mendapatkan uang, boleh enggak jadi pelacur? Maaf. Untuk mendapatkan uang, boleh enggak berjudi? Kan hanya sebulan, hanya 2 bulan. Habis itu bertobat. Boleh enggak? Yohanes Pembaptis itu. Orang Farisi, ahli Taurat, ahli imam itu berkata, siapa engkau? Apa yang kita kerjakan yang benar? Masih ada orang yang tidak menilai sesuatu yang baik. Yang benar kita kerjakan. Yang tulus dan setia taat berdoa. Orang menjauhi kita. Tapi kalau cara hidup kita sama dengan dia. Dia akan enjoy bersama dengan kita. Wih, kau sahabatku yang baik. Ayo. Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan firman dalam hidup ini. Orang jauh dari kita. Dia bukan di pihak kita. Nggak sama dengan kita. Gaya dia dengan kita berbeda. Sehingga kita lihat. Orang yang melakukan firman. Nggak begitu disukai orang. Dalam era sekarang. Yang mau taat ibadah, perhatikan saudaraku. Mana lebih banyak orang Kristen ini. Beribadah kepada Tuhan atau meninggalkan ibadah. Berdoa atau tidak berdoa. Mana lebih banyak orang lebih antusias cari uang atau cari Tuhan. Orang-orang yang rela meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, tetapi berlari mencari uang. Mari kita berpikir bahwa mencari Tuhan, sesuatu kebutuhan yang primer, sesuatu kebutuhan yang utama, dan kehidupan yang kekal itu. Sementara materi, mati. Kalaupun aku mati dalam kemiskinan, tapi aku percaya kepada Tuhan. Daripada aku hidup dalam kekayaan, tapi aku melupakan firman. Saudara dalam kasih Tuhan, mari kita membenahi diri kita masing-masing. Supaya di kala hidup ini kita mulai belajar. Yohanes, orang-orang Farisi itu sebenarnya udah tahu apa yang dilakukan Yohanes itu. Tapi bertanya, siapa engkau? Adakah orang memuji, memberikan apresiasi yang baik kepada kita jikalau kita setia dan beribadah? Wah, luar biasa kamu ya. Sangat sedikit orang memberikan suatu penilaian yang lebih ketika orang itu setia dalam ibadah. Tapi kalau dia sering naik ke dunia malam, akan banyak temannya. Ke naik klub dia banyak temannya. Tapi kalau ke gereja, sedikit. Sehingga kadang kala gereja sedikit umat datang. Untuk itu mari mempersiapkan diri kita. Identitas, status kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga dikala orang bertanya, mari kita berkata, aku anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga saudaraku, mari kita sekalian, dalam keadaan seperti apapun, kita mesti mengaku, aku adalah anak Tuhan. Di era 98 masih ingatkah peristiwa itu, yang dituliskan di depan rumahnya, pribumi. Kenapa? Didasari, diwarnai ketakutan, kecemasan. Baru seperti itu. Lalu kalau suatu saat, perhatikan dulu masa-masa kampanye itu yang mulai dulu yang hijau P3 itu. Kalau mereka sudah mulai jalan, mulai minggir, takut. Nomor berapa P3 ya? Nomor 3 waktu itu ya. Kalau mereka bilang nomor 3, coba dulu waktu itu ada ibu gembala Golkar, dibilang nomor 2. Dicat itu bisa rambut. Kalau mereka bilang nomor 3, maka orang sekitarnya juga angkat nomor 3. Itu baru kampanye. Lalu bagaimana kalau berbicara sesuatu yang lebih lagi masalah iman? Kamu Kristen atau tidak? Kamu pengikut Kristus atau bukan? Berani enggak
Dalam situasi yang mencekam itu, kita bertanya, bijaksana, berhikmat, mulai atur strategi. Ini hikmat ini, daripada mati konyol. Kita menghindar, di pintu rumah juga tanya, kamu Kristen atau bukan? Kita berkata lagi, hikmat tutup pintu, di rumah datang lagi dia, kamu Kristen atau bukan? Jawaban kita bisa berubah. Jawaban itu bisa berubah. Bisa orang tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bisa juga berubah. Bukan, kita lihat situasi. Dia rela meninggalkan ibadah. Meninggalkan Tuhan. Karena pekerjaan. Karena jodoh. Dia mualaf. Asianus sudah muslim. Alhamdulillah. Sudah kembali kepada kebenaran katanya. Sudah dapat hidayah. Siapa itu? Dia sudah pernah mengaku Kristus. Oleh karena jodoh dia meninggalkan itu. Statusnya berubah. Pertanyaannya saudaraku. Statusmu bisa berubah enggak sebagai orang yang lemah lembut ketika orang memperlakukan. Memperkatakan yang tidak baik kepada telinga kita. Yohanes mengaku. Ini jawaban Yohanes itu kurang pas kepada orang Farisi itu. Siapa yang tahu? Seharusnya berkata, aku Yohanes Pembaptis. Tapi dia berkata, aku bukan Mesias. Kenapa saudaraku? Yohanes itu dalam hidupnya selalu berorientasi kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Sentral hidupnya bukan keinginan, tapi adalah Tuhan. Sehingga selalu diarahkan kepada Tuhan. Siapa yang kau? Aku bukan Mesias. Yang artinya menunjukkan bahwa sekalipun aku ada dalam hidup yang sekarang, aku tetap berorientasi kepada Tuhan. Berpusat, bersentralkan kepada Tuhan. Bahwa tanpa dia aku nggak bisa. Ada suatu pengakuan yang ilahi dalam dirinya. Dalam keadaan terpojok sekalipun. Berorientasi, berpusat kepada Tuhan. Pekerjaanku, mari kita tetap berorientasi kepada Tuhan. Aku kerja, aku cari uang, aku kerja, aku bergaul, aku semuanya boleh. Tapi aku tidak boleh melupakan Tuhan di atas segalanya. Harus kita hubungkan selalu kepada Tuhan. Saya nggak setuju kalau ada sinetron laki-laki bergaya perempuan. Atau laki-laki bergaya berbaju perempuan. Kurang pas itu sebenarnya. Itu memberikan suatu pendidikan yang tidak baik. Tetapi mari saudaraku, dalam Kristen ada kalanya begitu. Berjubah Kristen, tapi isinya bukan sebagai orang Kristen. Ya, kita hari ini luar biasa. Tapi pertanyaannya, pikiran hatimu hari ini Kristen atau bukan? Lanjut. Ketika orang bertanya tentang identitasnya, ia mengaku dan tidak berdusta. Bisa saja ia memanfaatkan kesempatan mengaku-ngaku sebagai Mesias dan ia bisa tambah terkenal. Kan ada kalanya orang, tinggal di mana? Di Pantai Mutiara. Oh, ternyata Pantai Mutiaranya di mananya? Di Pulau Seribu. Seberangnya lagi. Terus apa lagi? Di sononya lagi. Kadang orang nggak bisa jujur. Suatu ketika ada seorang pemuda kenalan sama cewek. Cewek itu cantik dan ramah. Lalu si laki-laki ini bapaknya kerja montir mobil, bengkel.
Lalu si anaknya kadang-kala nakal, dipakai tuh mobil bengkel yang diperbaiki bapaknya. Sebelum diambil yang punya dipakai. Lalu laki-laki ini anak murid ngaku-ngaku, anak orang kaya karena mobilnya mobil mewah. Lalu pacaran lah ke rumah pacarnya datang, dia mengaku ini mobil saya. Terus minggu depannya datang lagi ke rumah cewek, ganti lagi mobilnya. Memang mobil bapaknya kan bengkel. Mobil yang belum diambil yang sudah selesai ganti lagi. Ih. Orang tua si perempuan itu calon mantu ini kaya. Pada saat dibawa itu mertua dan ceweknya naik mobilnya mogok. Dia nggak ngerti. Lalu, yang punya mobil pas lewat, loh ini kena mobil saya. Ketahuan lah. Ada kalanya orang menipu identitasnya karena keinginan, karena kebutuhan. Ketika orang bertanya, di mana tinggalmu? Ketika orang bertanya, bagaimana keadaanmu? Ketika orang bertanya, ketika engkau belum bekerja, jawabanmu sejuk. Tapi ketika orang bertanya pada saat engkau sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dan punya uang, jawabanmu masih tidak sama kesejuknya sebelum engkau bekerja. Gak mau dengar, gak mau lagi menoleh, gak ingat lagi sahabatnya. Pada saat reuni mereka, pertemuan sesama tamat sekolah Benteng Gading. Si Anu masih bekerja sederhana, si A sudah mulai hebat. Yang hebat itu sombong dia. Gak mau lagi bergaul, makanannya juga beda. Pegang handphonenya sudah begini, kunci mobilnya sudah keluar. Pernah anda lihat gitu ya? Ada teman saya sekantor. Marga Sihombing, orang Batak gitu. Ya, mobilnya Avanza. Mobil saya masih ras. Taruh. Kuncinya yang pakai remote itu di luar. Ada lagi satu naik motor. Bisa remote handphone motornya. Pakai remote itu. Di luar lagi tuh kunci motornya. Dikirain kunci mobil. Ada kalanya karena gengsi. Karena gengsi ya. Ternyata kebutuhan juga itu. Ada. Saya berharap kita sih jangan begitu ya. Naik sepeda tapi pakai remote. Gak mau kalah. Terus gak mau kalah lagi. Pakai sepatu roda. Karena ternyata gengsi itu kebutuhan loh. Untuk mendapatkan itu kadangkala orang menyampingkan firman. Dia kan itu, orang sombong itu kan karena kebutuhan. Dia ingin diperhatikan lebih. Orang teman saya itu kan sombong pendek lagi. Segini saya. Pendek dia. Tapi gayanya motornya itu, mobilnya itu di luar. Orang kan kita naik bus begini. Baju harus begini. Yang ininya. Supaya kelihatan kuncinya. Pegang ardat rokok. Gini. Saya kan merokok, mau pegang apa? Saya kan nggak ada. Saya kan jauh. Gaya seperti itu saya kejam, ketinggalan zaman. Nggak bisa bergaya seperti itu. Boleh kita memiliki keinginan, kebutuhan. Jangan berlebihan. Ya. Jangan sampai ngutang-ngutang sana sini. Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan mobil, untuk mendapatkan handphone. Demi suatu kepuasan dalam keinginan, utang sana sini. Sehingga hilang damai sejahtera. Saudara dalam kasih Kristus. Yohanes berkata, siapa yang kau? Dikatakan ayat 23.
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi. Seorang hamba yang rendah hati. Dia menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sekalipun dia diidolakan orang, banyak orang datang kepadanya. Banyak yang dibaptis dia. Kalau orang bertanya, dia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Kalau orang bertanya kepada kita, bagaimana ibadahmu? Bagaimana imanmu? Apa yang kau lakukan? Masihkah jawaban dari mulut kita itu, aku ada dalam Tuhan. Aku tetap mengabarkan kabar baik. Aku tetap setia dalam pelayanan. Bukan kemegahan, bukan kemewahan yang dipamerkan oleh Yohanes. Lihat, muridku banyak, sudah mereka ku baptis, mereka sudah mendengar aku. Tapi dia berkata, akulah yang berseru-seru di padang gurun, memberitakan kabar baik. Di tengah-tengah kejayaan, tetap bersinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita menikmati berkat jasmani, tetap terdengar kabar baik dari hidup kita. Saudara dalam kasih Kristus, mari kita menjadi seorang yang rendah hati dalam hidup. Orang rendah hati tetap menyuarakan firman dalam hidup. Sepulang ibadah ini, kita sekalian, mari kita tetap menyuarakan kabar baik. Dan kita berkata, aku tetap orang yang setia kepada Tuhan. Yohanes tidak mengakui Mesias, sebaliknya ia menempatkan diri sebagai seorang hamba pelayan Tuhan. Dia hanya suara yang berseru-seru dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Saudara dalam kasih Kristus, Yohanes tidak mengakui dia sebagai Mesias. Bisa aja. Demi mendapatkan nama baik, demi mendapatkan apalagi. Kita lihat itu yang di YouTube itu ya, TikTok itu, supaya makin banyak. Nah, itu dia. Kadangkala yang dipoto, kadangkala tidak memperhatikan tata cara hidup yang benar. Kita perhatikan TikTok itu. Ada yang layak, ada yang tidak layak. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita lihat ada yang mulai semi porno, ada mulai katanya yang tidak baik. Aduh. Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Aku orang yang sederhana. Aku orang yang terbatas. Aku orang yang pada akhirnya juga bisa hilang. Aku orang yang bisa juga nangis. Aku juga bisa orang yang marah. Aku juga bisa orang yang kecewa. Aku juga bisa orang yang undur. Aku juga bisa orang yang tak berdaya ini. Tetapi Tuhanku adalah yang sempurna. Pengakuan ini mesti ada dalam mulut kita setiap saat terucap itu, bahwa aku orang yang terbatas. Aku manusia yang punya kelemahan. Dan untuk itu saya mesti mengandalkan Tuhan. Allahku yang tak terbatas itu. Belajar aku mengarahkan pandanganku kepadanya. Dia hanya suara yang berseru-seru. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes itu. Menandakan sikap kerendahan hati dan terus mata dan pikirannya terfokus kepada Tuhan. Luar biasa. Dalam pelayanan yang luar biasa itu kita lihat hari-hari ini. Demi pelayanan supaya dibilang bagus. Ya, saya kadang-kala nggak suka juga kadang lihat teman saya para pendeta. Lagi ibadah nih. Haleluya.
Apa namanya ini? Hah? Yang foto sendiri itu apa namanya itu? Selfie itu. Lagi ibadah itu, lagi ibadah. Jemaat lagi, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya. Kalau maaf ya. Tuhan lihat. Gue gak mau dengar kata Tuhan. Ada ibadah itu, pendeta itu. Kayaknya saya gak begitu kali ya. Tapi saya belajar juga sebenarnya, supaya terkenal juga kali ya. Jemaat jangan ada begitu ya. Ya, jangan ibadah. Ada juga mulai TikTok, jemaat saya lihat di sini, TikToknya ada. Lagi ibadah. Ada tuh TikToknya orang tua sekolah minggu saya lihat itu. Kok bisa goyang-goyang dia? Jangan gitu ya. Jangan ada jemaat TikTokan dalam ibadah. Ibadah aja. Kalau kita pelayanan, gak usah pakai selfie kayak gitulah. Angkat tangan. Saudara yang kasih Tuhan. Yohanes tidak mencari kesempatan demi ketenaran. Tanpa itu pun sudah ada padanya. Sebuah sikap rendah hati yang sangat dan tidak ada alasan baginya untuk menyembuhkan diri. Aku dipakai Tuhan. Dan kita lihat sekarang juga ada orang punya motivasi yang salah dalam pelayanan. Demi pacar, demi uang, demi dan lain sebagainya. Tapi Yohanes berkata, sekalipun ada kesempatan itu, dia tidak lakukan. Dia tetap memiliki sikap, sekalipun aku dipakai Tuhan, sekalipun banyak pengikutku, sekalipun aku membaptis orang, sekalipun orang berbondong-bondong datang kepadaku, aku tetap orang yang setia, rendah hati, datang kepadanya. Saudara dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, mempersiapkan diri dalam tantangan. Yohanes menjawab, mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes menjawab, katanya, aku membaptis dengan air. Artinya apa saudaraku? Kita sebagai anak Tuhan, mesti ada yang kita lakukan dalam hidup, di dalam pekerjaan Tuhan. Nggak boleh kita berlipat tangan. Aku berdoa saja. Yohanes, ada bagian yang dia lakukan. Tapi ada juga bagian Tuhan yang dilakukan. Mesti tahu kita porsi kita masing-masing. Jangan juga kemuliaan Tuhan kita ambil. Kemuliaan kita. Kemuliaan Tuhan, ya biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Bagiannya Tuhan, biarlah bagian Tuhan. Bagian kita, biarlah kita nikmati bagian. Hidup ini harus adil. Jangan semua kita ambil alih. Ikutkan juga Tuhan berperan dalam hidup kita. Seakan-akan kita lihat orang yang bekerja pegawai negeri, sepertinya ya dapat gaji. Sehingga kadang-kala duanya ya kita kan dapat gaji. Sepertinya maaf, gak begitu pentinglah Tuhan. Itu sesuatu yang salah. Karena sudah rutin mendapatkan uang, mendapatkan gaji. Dia gak sadar. Dalam sekejap juga bisa berubah hidup ini. Dan untuk itu sudah dalam kasih Kristus, mari kita mempersiapkan diri dalam tantangan. Dan untuk itu mari kita lakukan. Jangan berdiam diri. Jangan merasa sudah bagus, mantap. Kita hanya memuji Tuhan. Ada waktunya kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan potensi, karunia, talenta yang ada pada kita. Yohanes berkata, aku membaptis dengan air, tetapi dia membaptis dengan Roh Kudus. Artinya bahwa sudah dalam kasih Tuhan. Ada suatu kejujuran dalam diri Yohanes itu. Apa yang kulakukan ini
sebatas apa yang aku bisa lakukan. Tetapi Tuhanku yang dahsyat itu, Yesus Kristus yang ada di tengah-tengahmu, Dia nanti yang membaptis kamu dengan baptisan Roh Kudus. Artinya apa, saudara dalam kasih Tuhan? Mari semua jemaat GB Kampung Belakang ini mempersiapkan diri untuk belajar, untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, mari kita kerjakan. Tuhan diperintahkan oleh Yohanes membuka dan merintis jalan bagi Sang Mesias. Dan dia melakukannya. Dia berseru-seru untuk memberitakan pertobatan sebagai persiapan penyambutan Kristus. Dia melakukan. Mulai berseru, mulai mengajar, mulai berbicara kepada orang. Untuk menghadirkan Tuhan dalam diri orang itu. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Untuk supaya orang itu dihadiri Yesus dalam dirinya, kita mesti melakukan, beritakan kabar baik, maka orang membuka diri lalu bertobat. Gak mungkin orang bertobat kalau tidak ada yang beritakan. Siapa yang memberitakan itu adalah orang-orang yang sikapnya rendah hati. Yohanes untuk menghadirkan Yesus di dalam diri orang itu, Yohanes mesti rela berkorban. Dia mesti melangkah seperti ada ancaman, ada tekanan dari ahli Taurat. Nggak peduli dia tetap melakukan tugasnya. Memberitakan kabar baik. Memberitakan kerajaan Allah kepada orang Yahudi sekitarnya. Saudara dalam kasih Kristus. Maka pada saat orang mendengar kabar baik, lalu orang itu membuka diri, lalu bertobat, lalu Yohanes membaptisnya. Ada buah karya pekerjaan Yohanes. Oleh karena apa, saudaraku? Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan itu, dia memiliki sikap yang rendah hati. Orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dia juga rela kehilangan murid-murid. Saudaraku, pada saat Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes, lalu murid-murid Yohanes pergi juga mengikut Yesus. Artinya bahwa, sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes tidak dipengaruhi situasi di dalam tugas yang mulia yang dikerjakan. Kalau engkau berkata, pelayanan yang ada padamu adalah pekerjaan Tuhan yang mulia, maka sesungguhnya jangan engkau terpengaruh. Kalaupun cara bicara orang, kalaupun sikap orang, kalaupun hal yang lain tidak menopang keinginanmu dalam pekerjaan Tuhan itu. Miliki sikap, aku takkan undur. Kenapa? Pekerjaan yang Tuhan berikan ini, pekerjaan yang mulia. Ini mesti terkonsep dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita berkata, aku melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhanku raja di atas segala raja. Sehingga kita berpikir pelayanan ini bukan untuk gereja. Tapi pelayanan yang aku kerjakan untuk Tuhan. Yohanes memiliki sikap. Sekalipun ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Murid-muridnya sudah mulai meninggalkan dia. Dan datang ke mengikuti Yesus. Kalau kita lihat, waduh. Dia bisa lemah. Tapi tidak. Dia tetap bersemangat. Tugasku adalah membawa orang kepada Yesus. Tugasmu adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan. Jangan sampai kita para pelayan Tuhan menghambat kemuliaan Tuhan di dalam ibadah kita. Tetapi para pelayan Tuhan di tempat ini menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam ibadah. Olehnya kita senantiasa mengalami pengurapan yang baru daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukan firman. Sehingga kami memiliki sikap hidup sederhana dan rendah hati. Dalam menjalankan tugas yang mulia. Sehingga Tuhan dalam hidup kami ini, kami tetap memiliki identitas. Orang-orang yang percaya status kami sebagai anak Tuhan. Anak-anak terang. Sehingga Tuhan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam apapun, kami tetap menyatakan kami sebagai anak Tuhan. Sehingga kami mampu
untuk senantiasa memberitakan kabar baik-Mu. Untuk itu Bapa Roh Kudus, mampukan kami Tuhan memperbaiki hidup kami. Menata hidup kami. Supaya dalam hidup ini, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, kami memiliki sikap hidup seperti Yohanes ini Tuhan. Dia tetap berfokus, berorientasi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang tak terbatas itu. Bahwa Tuhan yang berkuasa itu yang dimuliakan, itu yang dilayani oleh Yohanes Pembaptis. Dan hal yang sama juga, itu ada dalam pemikiran, bahkan dalam pemahaman kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Seluruh jemaat GBK Kampung Belakang diberkati dengan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita meneladani Yohanes dalam hidup kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua kepada yang bertugas. Dipersilakan. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup lipatkan segalanya. Coba Tuhan bangkit berdiri, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh membawa berkat yang Tuhan berikan bagi kami
untuk kami bawa kepadamu ya Bapa. Berkati setiap persembahan yang kami bawa kepadamu. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan pertama dan persembahan yang kedua. Engkau Allah yang menguduskannya, Allah yang memberkatinya. Biarlah seluruh persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau harum rupa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Bahkan yang belum memberi ya Bapa. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, seluruh kehidupan kami yang merupakan sumber saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Sehingga di hari akan datang dalam ibadah-ibadah kami boleh lebih lagi memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Gembala untuk firman yang boleh disampaikan pada pagi hari ini, biar menjadi rema bagi setiap kita. Terima kasih juga untuk setiap pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Sebentar saya akan membacakan warta sepekan kita di minggu ini. Sebelumnya untuk mengenai perpuluhan dan persembahan, jemaat boleh memberikannya melalui rekening gereja yang boleh disampaikan di slide. Nanti boleh konfirmasi kepada bendahara melalui Cimeme atau Yohana jika sudah melakukan transfer. Untuk ibadah atau kegiatan kita sepekan dimulai dari hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Diadakan ibadah komsel gabungan dilaksanakan secara tatap muka di gereja pukul 19.30. Yang melayani untuk pengkhotbahnya adalah Pendeta Gihon Butar-Butar dengan worship leadernya Saudari Lasmian, pendoanya atau doa persembahan Bu Fitri. Doa malam Jumat 17 Februari 2023 dilaksanakan secara tatap muka juga di gereja pukul 19.30. Untuk pelayannya, untuk worship leadernya Ibu Meliana, untuk pendoanya Ibu Reni, Ibu Meliana dan Ibu Dena. Untuk penyampaian renungannya Ibu Gembala atau Pendeta Ida Syahaan. Untuk hari Sabtu ibadah wanita Betel Indonesia dilaksanakan secara untuk ibadah WBI dan ibadah pemuda tanggal 18 Februari nanti hari Sabtu dialihkan menjadi ibadah Padang ke Taman Mini di Jakarta Timur dengan biaya per orangnya 50.000. Include dengan tiket masuk dan makan siang nanti. Nanti mungkin untuk lebih detailnya nanti boleh konfirmasi kepada Ibu Meliana, Cisentia atau Ibu Gembala untuk lebih detailnya lagi ya. Untuk sekolah minggu dilaksanakan secara tatap muka juga pukul 7.30 di gereja dengan worship leadernya Ibu Reni. Untuk firman Tuhannya Saudari Yohana. Kembali untuk hari Minggu ibadah raya jam 9. Dilaksanakan secara tatap muka saja tanpa online dengan pelayan yang akan melayani saya akan bacakan. Koordinator ibadahnya Bapak Supriyadi dan Bapak Gihon. Worship leadernya Ibu Meliana, singernya Ibu Dena dan Saudari Siska. Pewartanya Bapak Gihon, asernya Saudara Renaldo dan Saudara Toto. Kolektannya Saudari Bella dan Saudara Andrian, pemusiknya tipe musik GB Kebun Belakang. Multimedianya Ibu Fitri. Seragam minggu depan merah dan hitam. Ya, warta tambahan untuk mengenai pembubaran panitia Natal akan dilaksanakan pada hari ini nanti setelah ibadah. Setelah acara pembubaran panitia Natal nanti akan ada perjamuan kasih. Jadi untuk setiap pelayan Tuhan boleh nanti kita sama-sama akan share di tempat ini. Ya, demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Doa penutup sesakan pada Bapak Gembala. Amin, amin. Yuk, makasih.
Shalom untuk pelayan Tuhan. Saya habis rapat nanti termasuk semua singer, song leader, penerima tamu, OHP semuanya dah. Kolektan bisa makan siang kita selesai rapat pembuaran panitia Natal. Pendoa apalagi Ibu? Dan seluruh jemaat. Dan seluruh jemaat gitu. Masih konsumsinya kurang dah? Cukup, tapi bungkus nggak bisa ya? Oke, sebelum saya tutup, saya masih ingat dulu. Saya sedih ingatin, nggak bisa lupa. Ketika saya SD, anehnya waktu saya SD itu suka berantem dulu anak di sekolah. Bapaknya si Willy, dulu kan kumpulan kakak kelas 6 itu, saya masih kecil itu, disuruh berantem. Yang menang mereka teriakin. Lalu disuruh saya berantem sama Marga Gultom. Saya nggak mau. Datang bapak si Willy, saya dilopeng. Dipukul aku karena nggak mau berantem itu. Ngeri bapaknya ini dulu. Dilopeng aku, dipukul karena nggak mau berantem. Padahal yang lawanku itu tangan kidal, pincang juga. Lalu suatu ketika di sekolah, emang suka berantem dulu ya. Berantem, ketahuan guru. Habis aku dikibal. Ditarik begini. Nangis. Sampai ke rumah. Bapakku tahu nangis aku. Dikibal lagi aku. Dikibal dipukul. Laki-laki kok cengeng. Akhirnya kalau saya berantem nggak nangis. Mau kalah mau menang juga enggak. Kenapa? Di rumah juga dikibal juga. Jadi yang mau saya sampaikan ini, kata motivasi semangat juga. Hei ibu-ibu, kalau suami cengeng, tarik. Ya gitu aja kalau cengeng, gitu aja ngambek. Tarik. Menghadapi tantangan juga begitu. Kalau lagi suami cengeng menghadapi tantangan istri, tarik itu telinga suami. Gitu aja cengeng. Besoknya kembali itu suami. Kalau aku cengeng nanti di rumah ditarik. Aku gak cengeng lagi. Gitu istri-istri. Tarik telinga suamimu kalau cengeng. Menghadapi tantangan cengeng. Jangan gitu dah. Saya dulu dikibal. Ya, kalau aku dulu nangis dikibal bapakku aku. Sehingga apa? Kebal. Gak nangis lagi. Jadi ibu-ibu juga. Ya, mari kita orang tua saling menasihati anak-anak yang undur, yang lemah. Suami atau istri yang cengeng juga. Ayo saling mendorong sama jemaat. Mari kita bangkit di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya kira itu saja. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah kita ini. Ampunkanlah Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami olehnya kasih karunia Tuhan turun kepada kami sekalian. Olehnya kami mengalami kekuatan yang baru, umur yang panjang, menikmati kasih karunia Tuhan. Di dalamnya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Biarlah Tuhan setiap makanan minuman yang masuk dalam tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna dalam tubuh kami ini. Berkati seluruh organ-organ tubuh kami. Sehingga olehnya kami Tuhan senantiasa tubuh yang sehat dalam ibadah. Dan melaksanakan aktivitas, bekerja, berusaha maupun dalam ibadah pelayanan. Biarlah kami mengalami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kalaupun ada tantangan ujian dalam hidup kami tetap kuat dan tegar. Tidak menjadi orang yang lemah. Yang gampang putus asa. Tapi Tuhan menguatkan, meneguhkan kami sekalian. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan untuk rapat pembubaran panitia Natal, Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan. Dan sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan Tuhan kami dari setiap mara bahaya kecelakaan. Roh Tuhan ada pada kami. Kami berdoa Tuhan buat pokoknya Ibu Maliana yang saat ini di rumah sakit oleh karena fisik lemah, Tuhan tolong Engkau pulihkan sehingga mengalami kekuatan kesehatan terlebih
Biarlah kokohnya ini Tuhan membuka hati. Sebab selama ini dia tidak mau membuka hati kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan dalam kondisi yang sekarang ini seperti ini berikan kesempatan dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kalaupun kelak Engkau Tuhan panggil, dia ada dalam keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan mampukan orang-orang sekitar yang sakit ini Tuhan, mendorong Bapak ini untuk percaya kepada Tuhan. Berikan kekuatan kepada keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berserah kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus.